Dari dulu perempuan tuh disia-siakan terus. Kenapa sih? Saya dari kelas 3 SD saya tuh sudah bersahabat sama Tuhan. Tapi sebelumnya saya perang sama Tuhan. Karena saya sakitnya keras, itu sampai saya nangis. Tuhan, saya sudah gak kuat, ambil aja saya. Jadi saya itu kalau pagi mau sekolah, mandiin adik, nyapu, cuci piring malam, baru berangkat. Berangkat itu berapa? 5 kilo, Mbak. Jalan kaki, orang nganggo sepatu. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan di Zero to Hero hari ini, edisi yang sangat spesial, edisi Kartini, dan saya berada di kediaman seorang legendaris Indonesia, siapa lagi kalau bukan Eyang Titik Puspa. Halo Eyang. Halo sayang. Halo Mary. Halo everybody. Halo yang terhormat, yang tercinta, yang tersayang. Anda semua seluruh Indonesia. I love you. Wow, luar biasa. Terima kasih Eyang sudah mengizinkan kami untuk hadir di kediaman Eyang. Bahkan udah sempet ini ya, Eyang sengaja khusus mempersiapkan. Aku kan tinggalnya kan di apartemen. Apartemen kan kaupil ya. Bayangin itu dari berapa belas tahun saya di sini. Itu kan udah yang namanya kamera dari Sabang sampai Merauke kan. Ya Allah itu aja apa ya. Terus saya biar ada ijo-ijo. Nah saya bikin ini gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih loh Eyang. Diizinkan untuk hadir di sini aja udah suatu hal yang luar biasa. Saya tuh everybody welcome. Cuman ya kalau sekarang memang terus terang zaman ini saya mesti boleh maaf tapi mandi dulu dan urusannya apa. Betul. Kalau urusannya tepat oke. Kalau teman cuman just ya guyon-guyon jangan dulu. Iya betul. Karena hari ini spesial banget saya hadir di sini karena kita tahu bulan April, 21 April Hari Kartini. Sebentar lagi. Tanggal berapa? 21 April. Oh iya betul. Iya, dan kalau kita berbicara tentang perempuan, tentang wanita Indonesia kan banyak tantangannya. Jadi kita ingin sungguh-sungguh belajar dari wanita yang tangguh, yang mandiri, yang punya banyak karya, yang di sekarang padahal usia Eyang umur berapa tahun ini ya? Ya, jalan ke 85. Wow. Ya baru 84 ya, tapi jalan 85. Jadi ini sudah namanya ada lagunya. Melambai-lambai, pipi di pantai. Tapi masih tetap awet muda, masih tetap segar, masih terus berkarya walaupun usianya baru 85 tahun. Buat saya Mbak, saya diberi umur sampai 80 saya thank God. Matur kesuwun sangat Gusti. Jadi saya bisa melihat negeriku yang dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Itu saya tuh bersyukur sekali. Dan apalagi kalau melihat anak-anak milenial sekarang. Saya lihat di cucu saya, di cicit saya jadi cucu, cicit udah. Udah berapa cicitnya ya? Cicitnya 9. Oke. Sedikit ya. Banyak cicit loh. Cicit cucu. Iya. Nah, dia itu bapaknya bukan ngomong Inggris, ibunya nggak ngomong Inggris, semua di rumah ngomong Indonesia, kadang Padang, kadang Jawa, kadang itu tuh Inggrisnya itu sekolah aja belum, baru umur 3. Inggrisnya tuh sudah berkecek-kecek. If you meet your Uti, you must speak Indonesia. Oke, great. You know, bahasa is very difficult. Jadi dia nyanyi itu Frozen itu waktu tahun itu Frozen, waktu dia umur 3 itu Frozen kan baru itu. Betul. Itu from the beginning until end, singing, acting and dancing
sama. Nah, jadi aku pikir Tuhan tuh sekarang tuh memberikan IQ kepada anak-anak sekarang, milenial. IQ-nya itu 1000 kali IQ saya waktu masih kecil. Betul. Jadi saya sangat-sangat bangga punya negeri Indonesia yang sekarang yang semakin berkibar, dan semoga IQ yang diberikan dan kesempatan dan semua yang ada di Indonesia dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan sebetul-betulnya dan secinta-cintanya. Pengabdian sebagai bangsa kepada negara dan bangsa dan karunia Tuhan. Setuju. Saya setuju dan saya senang yang membahas tentang hal tersebut karena memang kalau kita berbicara tentang anak-anak zaman sekarang, wah IQ-nya tinggi-tinggi, pinter, kreatif. Lihat aja di TV-TV walaupun itu yang TikTok atau apa itu. Anak seupil-upil ininya tuh cicit saya aja itu cicit lagi ya. Itu tuh bisa kalau naik misalnya di London atau apa ya gitu. Naik taksi. Itu dari naik mobil sampai berhenti itu ngobrol sama supir. Itu nanya soal keluarga, soal baru kelas 0. Tuh. 0 aja. Kritis ya. Ya, jadi aktif, ngomongnya itu sudah ekspresif. dewasa. Jadi menanyakan tentang keluarga, anaknya pandai apa, berapa biji, dan kamu kok kenapa ambil ini, bukan kapal terbang, betul, dan macam-macam. Jadi ya itu kekaguman saya kepada Tuhan luar biasa yang memberikan Indonesia ini semakin matur kesuwun Gusti, matur kesuwun, alhamdulillah ya Allah, apalagi bangsa saya semakin kesini semuanya terbawa menjadi berbinar-binar untuk memajukan negara dan bangsa. Dan mengenai Kartini ya Mbak ya, saya itu pengagum berat. Dulu saya waktu musimnya ada yang namanya bikin apa tuh namanya apa sih operet. Saya bikin operet Kartini. Kartini manusiawi Kartini. Ya, Kartini dengan manusiawinya dia. Sebelum saya bikin saya baca dulu, setelah saya baca saya ke dalamnya Raden Ajeng Kartini di sana di Jawa. Kayak ke sana, Bu, Raden Ajeng, saya ditolongin ya. Saya mau bikin Raden Ajeng buat contoh perempuan-perempuan Indonesia. Kenapa saya mengagumi Anda? Karena Anda di saat itu sedang berumur 12. 12 dalam keadaan dijajah. Tapi untung Romo Anda itu, Bapak Ramonya tuh orang petinggi ya. Jadi itu apa pertemanan dengan Nyonya Ovingsor, itu dekat sekali. Makanya dia itu diparingi Tuhan sesuatu daya menerima keadaan dunia yang seperti itu. Dia bisa saring mana yang perlu. Ya, aku dijajah, tapi saya mendapatkan satu pelajaran. Nah, saya juga kepengen perempuan Indonesia bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, itu yang bikin saya kagum 12. Ya, dan itu biasanya tahun. Kalau putra Nendoro kan, ambil ini, atau aku mau itu. Ya misalnya, sewu ini, nggak semuanya. Tapi artinya kadang-kadang terlalu terlalu senang atau dimanja. Ini nggak kerja. Tapi saya percaya di seluruh pulau Jawa, seluruh pulau di Indonesia pasti ada wanita-wanita yang luar biasa. Cuman karena dia ketemu sama temennya tuh siapa yang di Belanda itu, kok bisa lupa. Nah, jadi dia bisa bertukar pikiran, dan bisa sampai akhirnya mendunia. Nah, itu yang dia. Jadi dia bisa memakai waktu, dengan sesuatu yang memang sangat dia cari untuk kepentingan
kenaikan harkat perempuan. Ya, ada beberapa hal berarti yang dari tadi Eyang sebutkan, saya juga sangat setuju karena sosok Kartini itu walaupun pada saat itu ada banyak batasan dalam hidupnya, tapi itu tidak membatasi pikirannya. Betul. Ya, tidak membatasi aspirasinya dan mimpi-mimpinya. Ya itu yang saya kagumi, yang sampai akhirnya beliau kerjakan sendiri, bahwa bagaimanapun juga dia harus do something for perempuan Indonesia, karena dari dulu perempuan tuh disia-siakan terus. Kenapa sih? Nah, tapi kalau kita berbicara tentang Kartini, di samping saya sudah ada nih Kartini Indonesia yang masih bisa membagikan pemikirannya, inspirasinya dan kisah hidupnya buat kita semua. Eyang tadi saya bilang bahwa anak-anak muda zaman sekarang IQ-nya tinggi-tinggi, memang betul. Tapi di hidup ini bukan hanya cerdas yang paling penting, tapi bagaimana seorang wanita itu bisa tangguh, bisa menjadi pribadi yang mandiri, yang bisa bermanfaat. Ada banyak faktor-faktor lainnya. Dan mungkin ada 3 pertanyaan yang mungkin 3 kategori ya, permasalahan perempuan yang saya ingin tanyakan kepada Eyang. Pertama, wanita itu kan harus mandiri. Kalau zaman sekarang banyak orang bilang, zaman dulu ya wanita itu katanya kerjaannya tuh cuma kasur, sumur, dapur. Iya kan? Nah, betul. Betul ya, ya kan. Tapi sekarang kan berbeda. Nah, Eyang ini kan berada di zaman itu. Tapi sedangkan Eyang sendiri juga sudah mandiri dari sejak zaman itu. Ya kebetulan saya itu tumbuh hidup di dalam suasana masih dalam Indonesia, masih kasihan habis dijajah Belanda, teko meneh Jepang. Nah saya kan tahun 37 lahirnya. Jadi itu Belanda pergi udah lama, baru Jepang saya umur 4 tahun tuh Jepang datang. Itu tuh ya Allah Mbak, ya Allah itu hidup tuh kayak di neraka. Lihat orang tuh pada jatuh mati di jalanan karena lapar. Nah saya pun kalau di rumah nggak ada makanan, saya bukan yang Mbak nyuwun mam, nggak. Aku keluar rumah cari ada pohon, ada tumbuh itu daun muda, tak petik tak makan. Wow, mentah-mentah. Mentah-mentah. Di jalanan, apa itu udah dikencingi kuda, apa kerbau, makan. Gusti dalam makan menikah. Wow. Jadi segitu miskinnya. Jadi aku juga pernah makan di sebelahnya sini orang meninggal. Udah tinggal tulang sama kulit. Berkotok gitu aja, nggak ada yang mikirin, nggak ada. Karena semua orang susah. Dan kalau kita bikin sesuatu, takut sama Jepang. Jadi ya didiemin aja. Ada lagi di situ juga ada Jepang. Wah baru ada Suzuki apa dia ngomong Jepang deh pokoknya. Makan pisang, kulitnya dibuang kan. Saya ambil tuh kulit, saya buangi kerikilnya, saya makan kulitnya. Makan kulit pisang. Kulit pisang bekas Jepang. Wow. Duh, matur suwun kenyang Gusti. Masih tetap bisa mensyukuri. Ya. Nah, memang yang pertama gini. Kita hidup itu harus sadar. Sadar bahwa kita itu hidup tuh karena karunia Tuhan. Kita dicipta oleh Tuhan. Dan kalau kita sadar bahwa Tuhan itu ada, kita masih punya rasa takut. Mau gini mau gitu takut. Ya. Jadi nanti Gusti Allah lihat gitu. Jadi ada rem, sabar, ya sadar, sabar. Terus kalau mungkin ya memang susah itu bijaksana tapi semua itu kalau kita resapi kehidupan yang indah, melihat wah di luar itu pohon-pohonan, pokoknya landscape yang indah itu, ya Allah Tuhan bagus sekali. Itu diterima dengan senang. Jadi, aduh gunung bagus sekali kamu. Kadang-kadang aku ngobrol sama daun-daun. Jadi itu semua dinikmati itu jadi kayaknya kita tuh hidup tidak sendiri. Walaupun teman belum ada. Tapi kita tuh bisa nih. Dan dengan kesabaran itu bahwa ya saya percaya sekarang Tuhan kasih ini nanti pasti datang yang baiknya kan gitu. Iya. Ya sama semangat.
tetap semangat. Sempat menjadi tulang punggung keluarga di usia yang masih Enggak, muda. ya bukan tulang punggung, cuman nolongin ibu saya. Jadi umur 5 tahun itu saya masih pakai celana monyet. Yang ada kantongnya di depan. Bawa ceret, tahu ceret? Ceret itu teko gede yang buat dimasak. Iya. Itu ada tehnya. Terus rumah saya dekat dengan, itu mengungsi dekat dengan stasiun kereta api. Jadi kalau pagi-pagi, teh Ndoro, teh. Monggo tehipun Ndoro itu tuan nyonya itu Ndoro ya. Teh Ndoro. Itu ada yang, aku ra duwe, tapi aku duwe apa salah, maune telu saiki gari loro. Kan calak itu kan bijinya 3, dia baru makan 1 masih ada 2. Kowe rasa tak bayar, tak kei salak, mboten sisa budar, ngunjuk mawon. Ora aku kon ndak dosa. Nggih sampun gini. Aduh entuk salak, aduh senenge gitu. Nanti ke sana lagi gini. Sampai kalau yang betul-betul aku pengen ngombe ning ora duwe apa-apa. Ngunjuk Bu, ngunjuk. Tak kasih. Kalau orang ngasih berapa saja, enggak pernah harus bayar sekian. Iya. Nah, itu tuh sampai habis bu. Itu sehari bisa ilir mudik kayak kereta api. Karena dekat sama rumah. Nah, itu umur 5. Nah, kelas 1 SD, 6 gitu ya. Temannya semua pada olahraga, main-main, istirahat kan namanya. Wah, happy-happyan gitu. Saya duduk buka besek. Iya, jualan. Loh, kowe kok orang mangan? Loh, nek aku kamu kok nggak makan? Kalau bahasa Jawa ntar banyak nggak tahu. Kok kamu kok nggak makan? Ini udah dihitung sama ibu saya. Nanti kalau kurang saya dimarahin. Ya udah, saya beli 2, kamu 1, aku 1 ya. Itu anak itu saya pandang, saya mau nangis. Kowe kok apik banget. Until now saya masih selalu saya doakan itu anak. Berikah kebahagiaan, damai. Damai kalau di hati kita damai. Apapun cobaan-cobaan. Masih kita Gusti tolongin dalam supaya sakit damai Gusti. Ya walaupun di sini sakit tapi akhirnya kita menerima. Nah, itu seperti anak itu. Wes aku tak tuku loro, aku tak beli 2 kamu 1. Udah begitu. Artinya apa ya buat saya kejadian itu kok membuat saya tuh kok indah gitu. Apalagi sampai sekarang lihat para menteri perempuan. Ya, gila semua. Bukan apa luar biasa. Menginspirasi. Saya kagumi. Ya, ibu-ibu sama siapa saja yang ada anak perempuan dari apa nggak punya apa-apa akhirnya dia berbuat sesuatu hingga menjadi punya pekerjaan yang luar biasa bisa membuat ini menghasilkan sekian ini. Jadi banyak loh bangsaku itu ya perempuan itu yang mandiri. Kalau saya memang dari dulu sampai sekarang mandiri sendiri juga. Tapi ya artinya apa ya? Menghidupi adik-adik juga waktu itu bekerja. Ya kalau itu sih pesan bapak ya kan dulu tuh saya tuh mau ujian ya SGTK. Kenapa aku ambil SGTK? Sekolah Guru Taman Kanak-kanak. Ibu saya tuh anaknya 12. 12. Yang anak keberapa? 4. Anak keempat. Jadi saya itu kalau pagi mau sekolah mandiin adik, nyapu, terus cuci piring malam, baru berangkat. Berangkat itu berapa? 5 kilo Mbak. Jalan kaki, orang nganggo sepatu. Pulang ya kepanasan ya, gejelet ya. Nah, udah gitu tuh apa ya? Jadi buat saya itu dari dulu itu saya itu kok bisa loh apa ya artinya kok bisa melakukan apa yang
yang memang di depan saya itu harus saya kerjakan. Kalau menurut Eyang Titik Puspa, wanita zaman sekarang definisinya mandiri dan tangguh tuh harusnya seperti apa yang harus dimiliki? Ya udah tadi itu, aduh semua sih udah pada tahu deh. Yang penting selalulah bicara sama Tuhan, ngobrol apa kesulitan, ngobrol. Udah, oh itu Tuhan itu di mana-mana. Dia kayak pernah aku diserbu sama orang seberak kata-kata kaprak, dikata-katain polisi di pinggir saya. Bu Titi hati-hati. Kenapa? Itu orang-orang mau gak apa-apa. Di Semarang udah. Waktu itu ya? Ya. Lagi udah Pak, manggung. minggir aja. Saya, Bu ini bahaya. Ada Gusti Allah. Ada Tuhan. Di kepala saya ada Tuhan berdiri di sini. Bilang gitu. Udah. Jalan sendiri. Diomongin tetap begitu nyanyi. Kok Tuhan tuh kok ya tadinya tuh kok ngasih lagu saya, lagu yang seperti pistol gitu. Dar, mati kabeh kan. Itu saya nyanyi lagu itu. Terus nantung nyanyi kan saya karena memang mau nyanyi. Itu orang bisa, ini sepatu ini udah mau ngelempar saya. Jadi memang saya dari dulu tuh sering diganggu orang, ya artinya ya ada yang nakal lah, memang ya begitulah hidup. Karena pada saat itu dituduh yang bukan-bukan. Ya, makanya aku bikin waktu itu sebelum perkara ini yang tadi. Sebelum yang di Semarang ya. Karena waktu itu kan sempat salah satunya Eyang sempat cerita di buku yang ditulis oleh Mbak Albertin Enda, ya kan? Sebelum itu gara-gara beli mobil bekas, akhirnya dituduh simpanan dan seterusnya. Nah, sebelum itu aku sudah banyak diomongin macam-macam. Jadi aku kok tahu-tahu bikin berdendang, aku berdendang, berlagu, menghibur kalbu. Semua rela untukmu kawan, sekedar yang dapat ku berikan. Hanya pesanku duhai kawan, fitnah jangan sebagai balasan. Pedih bila ku rasakan, hormatilah sesama kawan, bukankah kau ingin dihormat? Bila itu telah kau sadarkan, bahagia dekat selalu, bahagia bila kita berkawan. Jodoh apa deh pokoknya gitu. Itu tuh orang itu tuh, lagi. Yang herannya itu lagu tuh bisa saya buat itu. Itu kemana, ke Medan, kemana. Manusia udah saya tinggal dipenyet gitu. Tapi itu lagu itu orang nangis semua. Berkawan. Hmm. Dan ini relate banget Eyang, karena zaman sekarang dengan adanya sosial media banyak orang bisa berkata apapun juga, banyak orang lebih mudah berasumsi daripada mencoba untuk mengerti. Dan salah satu tantangan wanita ya itu mungkin bagaimana caranya supaya kita tuh tidak terdistract. Seperti yang tadi Eyang bilang, kita nggak bisa mengendalikan orang lain ngomong apa, tapi Eyang tuh bisa kuat gitu. Iya, ya itu karena kita percaya bahwa Tuhan tuh ada, alam semesta ini menolong kita, Mbak. Jadi kalau alam semesta nggak mau, ya itu orang udah gabruk ke saya. Karena alam semesta dia nyingkirkan orang yang akhirnya mau ini ngelempar sendal sepatu gapiak itu apa sih? Teklek itu apa sih? Yang dari kayu. Iya, itu bisa bakiak turun semua, Mbak. Turun semua. Itu siapa? Alam tuh, diutus oleh Tuhan. Jadi mereka itu menjadi punya kesadaran bahwa dibuka kuping, mata, dan rasa. Karena semuanya bisa kok berbuat semaunya. Cuman kalau kita mau masih ingat bahwa nanti aku punya anak, punya cucu, punya cicit. Apa yang saya buat nanti terkena oleh anak cucu cicitku. Nah kalau itu ingat, kita bisa menyingkirkan. Walaupun itu susah.
Tapi alam semesta, Tuhan, leluhur kita, apalagi kalau kita selalu berdoa, ya Tuhan, kasihanilah, tolonglah, maafkan segala dosa Bapak, Ibu, Pak, eyang dan para leluhur dan leluhur kami. Tolong ampuni segala dosa. Itu ya boleh percaya, boleh enggak. Beliau akan menuntun kita, akan memberikan sesuatu yang indah. Ya sok tahu. Pengalaman hidup. Contoh nyata yang enggak, tapi memang saya tuh sekarang banyak orang marah, banyak orang. Saya Gusti baru dukong ya, saya bilang. Tuhan baru marah ya. Jadi bukan Indonesia saja kok yang ribut. Seluruh dunia dibikin ribut oleh Tuhan. Karena apa? Mereka berpacu, bikin nuklir, bikin ini, bikin itu untuk membunuh orang. Sebelum kamu membunuh orang, ting, jadi tung, meledak, tung, banjir, tung. Tuhan itu tinggal tung, nggak usah tung di sana. Tapi gimana caranya yang supaya wanita itu, bahkan bukan hanya wanita ya, semua orang nggak mudah baperan, bawa perasaan. Karena benar seperti yang Eyang bilang, kita lihat di belakangan ini ya, banyak orang tuh mudah banget terbawa amarah, tersinggung. Contoh yang baru saja kita lihat Will Smith kan, karena menyinggung istrinya dia sampai nonjok. Aduh Mbak, kalau itu aku sampai nggak berani lihat udah. Gusti nembe dukong nggih. Tak pateni Gusti nembe dukong. Jadi kalau lihat itu tuh ya memang ada yang tertusuk di hati, tapi kalau kebanyakan aku sendiri lemes loh Mbak. Saya sendiri lemes, saya sampai kayak orang, ya Allah, apa ya? Kita memang manusia punya dosa, salah, lupa. Ini mungkin kita baru ada ini Mbak, dosanya mungkin mudah-mudahan belum, baru lupa dan salah. Mudah-mudahan jangan sampai yang. Jadi yuk kita damaikan hati. Ketemu siapa? Hai. Gak usah yang sampai bagaimana. Aduh, alam semesta ini indah. Pagi-pagi, selamat pagi langit, matahari, bulan, bintang dan segala isinya. Selamat pagi bumi, yang di atas bumi dan yang di bawah bumi. Kau hasilkan semua ini untuk umat Tuhan. Karena memang Tuhan telah memberikan tugas ini kepada alam semesta. Terima kasih ya, terima kasih. Ada pohon gini, pohon kamu sayang ya sama saya, dadah. Baru-baru main-main sama. Aku tuh gitu tuh di depanku itu kan taman yang tanaman ya. Iya. Nah itu memang kejadian dari kecil saya. Saya dari kelas 3 SD saya tuh sudah bersahabat sama Tuhan. Tapi sebelumnya saya perang sama Tuhan. Tapi setelah Tuhan memberikan keajaiban baru, Tuhan saya salah ya, saya dosa ya. Ya udah saya saben hari saya mau nyanyi buat Tuhan. Jadi saben hari aku naik pohon nyanyi, ngobrol sama ini, Tuhan kepala saya udah panas, boleh turun ya, tapi bahasa Jawa. Pernah perang sama Tuhan, marah sama Tuhan? Ya. Kenapa? Karena saya dari kecil, maka nama saya dari Kadarwati, sakitan diganti Sudarwati, sakitan diganti Sumarti, sakitan terus. Nah, waktu umur kelas 3 SD itu saya persis kena iki apa jenenge kayak malaria yang derdek apa malaria tropika apa namanya. Nah, itu baru hujan lebat. Balik. Pak Jawa, artinya pulang. Hujan, Pak. Aku bilang pulang. Ini hujan, Pak. Kan gitu. Pulang apa enggak? Wah, aku tak pandang itu suster, dokter, mampus, apa namanya? Bapak. Iya. Pak guru. Wow, buku saya ambil ceret. Saya lari di depan sekolah, itu kan jalanan ya. Iya. Gak ada orang. Mana Sang Maha Pengasih Penyayang? Siapa? Pokoknya saya ini deh marah. Kenapa saya dari kecil dibikin sakit duer. Orang ini dadaku. Sambil hujan lebat di tengah itu hujan. Halilintar. Toar. Orang ini dadaku. Tahu nggak Gusti? Saya dari dulu dibikin sakit. Sekarang saya mau bunuh diri. Aku bilang itu.
Jadi aku lari dari sekolah itu 5 kilo udah masuk ke di ada apa kebun buah. Wah, apa aja tuh pace apa tuh yang tapi masih muda-muda. Saya taruh di rok itu sampai segini, kita masukkan ke lesung. Lesung itu apa yang buat numbuk padi, ada kan yang bulatnya, ada yang panjang. Tak taruh situ. Ibu saya nanam cabai rawit. Tak ambil segini. Tak masukkan, kasih garam tuh. Ambil piring segini, munjung. Wah, dimakan. Wah, itu. Nah, ini nih mati. Nah, ini mau mati saya Gusti. Udah aku makan di situ juga. Itu hujan kan? Masih hujan tuh. Iya. Makan ini udah. Habis itu selesai, udah. Aku nggak ingat apa-apa. Tahu-tahu, loh, ini kok tanah, loh kok basah. Loh, tanah kok basah? Monyet. Tanah kok basah? Loh, kok gelap? Loh, kok sana ada lampu? Tahu nggak? Jam 10 malam. Anak ibuku 12 hilang 1, nggak tahu. Masih di lapangan tanah? Di pinggir rumah. Okay. Di pinggir rumah, tapi di pinggir gitu. Di tanah. Yang tadi bekas hujan maka masih becek. Wow. Terus saya buka kamar, kakak adik saya sudah retet. Saya sudah nggak cuci, nggak apa, masuk jelodot, tidur nyenyak enak. Pagi-pagi bangun, wah, saya nyapu, terus sekolah belum. Sampai di sekolah, persis pelajaran apa nyanyi. Wes, party nyanyi. Sumarti nama saya. Nyanyi. Wah, ditepuk tangan. Loh, Gusti, kok saya bisa nyanyi? Loh, kok ditepukin? Loh, terus suruh nyanyi, suruh apa? Sampai pelajaran apa itu, sampai jadi one man show, sampai sekolahan bel bel apa istirahat. One man show nak. Wow. Itu semua ketawa, semua geli. Ayo siapa mainnya? Nanti ada mencongak tuh 5 peng 5 ono piro selangkung. 7 peng 7 sekarang dosa songo. Jadi semua apa itu ditanyain itu aku bisa jawab. Gusti, pakai nggih? Aku bilang, "Tar ya," gitu. Terus sudah selesai sekolah, aku lari lagi terus masuk ke itu. Ke ke kebun itu, terus saya naik. Gusti, saya itu kan dosa sama Tuhan, sama Gusti gitu. Kenapa saya saya kok dibegitukan sama orang-orang. Terus sekarang saya nggak sakit lagi, Gusti, saya bilang. Itu penyakit itu until now amblas. Dan berarti untuk pertama kalinya Eyang itu menemukan bahwa wah bisa nyanyi, ditepukin, perform itu pas saat itu. Sebelum itu enggak berarti. Nggak ngerti. Sebelum itu aku nobody. Biasa aja. Iya, jadi di situ tuh saya tuh seperti dibukakan sesuatu alam yang indah gitu. Jadi saya bisa menikmati ketawanya orang, itu. Iya. Terus akhirnya saya setiap hari pulang sekolah laporan dulu. Nyanyi dulu. Gusti, sampun sudah lapar nih, kepala saya udah panas. Boleh ya besok saya datang lagi. 1 tahun tuh saya. Hampir 1 tahun. Jadi nggak tahunya di situ saya dulu belajar nyanyi. Iya. Ternyata itu. Tuhan menunjukkan bakat seorang Eyang Titik Puspa. Tapi nyanyinya Jawa semua. Iya. Tapi berarti setiap hari pulang sekolah menyiapkan waktu untuk nyanyi untuk Tuhan. Iya. Pulang sekolah nggak ke rumah. Nyanyi dulu karena saya nggak lewat rumah, di belakang sono. Wow. Nah, di atas pohon jambu. Karena pohon jambu itu atasnya kan rata. Yeah. Nah, di situ sambil Iya. Dan ibu nggak tahu waktu itu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang saya ceritain. Dan kejadian itu nggak ada yang tahu. Kamu kemarin di mana kok seharian nggak ada? Nobody asking me about that. Nggak ada yang tanya. Kemarin kamu kemana atau nak. Sadar aja juga enggak waktu itu ya. Siapa yang tahu? Aku aja nggak tahu. Tahu-tahu mblegetek terus bangun dulu ini basah loh, Nduk. Iya. Terus ini Kak basah kan, masuk angin. Enggak. Tapi itu salah satu bukti bahwa Tuhan sayang banget sama Eyang. Aduh, habis itu sudah.
Saya tahu kalau Tuhan itu ada. Jadi saya tetap aja suka kepleset. Ngomong salah, berbuat salah. Mungkin dosanya pasti ada. Tapi habis itu minta maaf. Tapi ya itu sih masih banyak ya kadang-kadang itu. Aduh kenapa sih kok masih gitu tuh kan. Iya. Ya tapi ya artinya masih manusiawi lah. Bukan jadi orang yang hebat. Enggak, tetap saya itu masih setiap saat mengingatkan diri saya sendiri. Dan saya cuman ingin ngomong sama para milenial. Ya Allah tahu enggak para milenial. Itu yang nama I love you itu 100 kontainer. 1000 kontainer. Saya bangga punya anak Indonesia yang luar biasa. Diberi kesempatan semua apa yang Anda butuhkan semua ada. Dulu mau nyanyi, mau itu susah. Kesempatan terbatas. Di rumah ada apa bisa jadi lagu bisa nyanyi. Dulu saya bisa belajar, bisa sekolah. Saya belajar sendiri. Bukan belajar ya asal aja. Nah kesempatan ini sayangku, cintaku, kekasihku. Para milenial, I love you. Saya bangga kepada Anda. Banyak sudah yang keluar negeri pulang bawa medali. Keluar negeri pulang bawa penghargaan. Yuk kita lebih tekunkan lagi. Tuhan memberikan karunia kepada anak Indonesia. Tidak main-main. Itu saya lihat dari saya umur berapa sampai 84, sebentar lagi 85. Saya itu diberi kebanggaan walaupun saya sekarang sudah preot kapri kecil koper-kotok. Sudah suaranya kayak AC Melekete. Tapi saya mendengar suara Anda. Saya melihat karya Anda. Saya melihat karya-karya ibu bapaknya Anda. Yang luar biasa juga yang memberikan tuntunan kepada Anda semua. Contoh yang baik. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kita berusaha untuk mendekati saja. Nggak usah sempurna. Mendekati. Pasti bisa. Dan pasti. Eyang leluhur kita, alam semesta, terutama Tuhan. Pasti akan memberikan. Buktinya saya 84. Janda sudah 30 tahun sekian. Berapa ya? Ya. Udah. Iya. Dari kecil saya memang kerja sendiri. Ya. Saya alhamdulillah. Saya masih diberi kesempatan. Sampai sekarang saya masih ada kerjaan. Ya walaupun kalau toh nyanyi suara saya sudah tinggal seupil. Cuman diganti dengan apa? Dengan ngobrol dengan itu. Ya walaupun tidak banyak yang sudah sekarang tuh penyanyi udah saya bilang 1000 kontainer yang datang itu udah cantik-cantik, cakep-cakep, pinter-pinter. Udah gitu suaranya gila. Udah gitu bisa lagi membuat lagu. Dan saya pengagum kalian semua. Dari yang dulu juga lagu-lagu yang dulu juga kenapa dia bisa bikin lagu kayak gitu bagusnya? Aduh itu lagu kenapa bagus? Ya Allah Tuhan, itu kenapa sih dia bisa bikin yang begitu indah? Kok saya kok cuman begini-begini aja? Saya mengagumi itu udah membuat saya itu kayak makan sesuatu yang nikmat gitu. Jadi kalau menikmati kepunyaan orang itu udah dinikmati di sini. Dan doakan supaya itu bisa berbuat lagi lebih banyak. Terjadi. Anak-anak ini sekarang ini milenial. Kesempatan. Dan semua perabotnya dia kasarnya. Itu semua ada. Dan dipermudah. Setiap Anda udah nggak usah ngambil band. Ting-tong-tang sendirian. Jadi one man band. Iya, peralatannya sudah gila ada. Enggak itu? Iya. Dulu mana ada? Enggak ada. Nah, itu semua Anda bisa nikmati, Anda bisa sebarkan kepada mereka yang lupa, menghibur mereka yang
sedang sakit, yang sedang lemah hati, yang sedang lemah pikiran. Kita nggak usah perlu memberikan yang apa. Ya, yang penting hormatilah dia walaupun hanya dengan senyum. Atau awas jangan situ sebelah sini. Jadi tidak perlu nolong orang itu harus seambruk sekalian. Yang penting dari sisi hati yang itu tuh kelihatan di muka bagaimana kita menyenangi teman lain. Mungkin kebanyakan ngomong, udah deh pokoknya Anda tahu semua. Pokoknya aku berdoa semua supaya anak Indonesia semuanya bisa mengangkat derajat Ibu Pertiwi. Indonesia kita ini satu, Indonesia punya kita semuanya. Amin, amin. Tuhan memberkahi pimpinan negara yang luar biasa. Udah luar biasa dengan semua jajarannya. Dan semua rakyatnya. Perempuan dan laki, tua dan muda, ayo. Saikoproyo, sehati. Kita maju, kita berbuat. Supaya Ibu Pertiwi tidak menangis. Sekarang Ibu Pertiwi sedang menangis. Ya, saya pun kadang-kadang nangis. Tapi saya tahu kalau itu memang sedang dikehendaki Tuhan. Karena ada yang banyak yang lupa. Ya, yang lupa kita cari sesuatu untuk melepaskan kelupaan itu. Ya. Aduh, kebanyakan ngomong saya. Pokoknya ampunilah dosaku, ampunilah salahku. Aku hanya akan berdoa semoga ya Allah Tuhan, terutama buat mereka, saudara-saudara saya, bangsa saya yang kekurangan sandang, pangan, papan, pekerjaan. Apalagi yang kesakitan, yang ketakutan. Angkatlah hidup mereka untuk supaya bisa hidup yang sewajarnya. Dan bukakan mata dan mata hati mereka yang sedang tertutup oleh sesuatu untuk bisa melihat bahwa ciptaanmu alam semesta ini sungguh sangat mulia, indah, dan itu untuk kita, untuk manusia ciptaan. Matur kesuwun Gusti, thank you, matur kesuwun. Amin. Tidak ada alasan untuk tidak berkarya, apalagi zaman sekarang ada begitu banyak caranya ya, yang cara dan tempat dan apa itu ya. Alat-alat tuh semuanya itu bisa. Ya itu seperti di daerah itu. Dia bisa membuat apa itu ya. Tutup, apa sih. Udah deh. Pokoknya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu lihat Kick Andy, lihat apa itu. Saya tuh kagum sekali bahwa mereka itu ditemukan bisa berbuat apa, membuat apa. Bangga sekali loh nak. Iya. Bagaimana caranya untuk bisa menjaga pikiran Eyang? Karena zaman sekarang tantangannya bukan dengan kesempatan, tapi pikiran mereka tuh gampang banget stres. Sedangkan kita tahu ketika pikiran stres itu banyak penyakit yang akan muncul. Ya itu tadi, ngobrol sama Gusti. Ngobrol dengan Tuhan ya. Ya seperti saya sekarang ini ya. Dan melihat apa suasana tuh ada apa. Sedang begini. Nah saya itu selama ada COVID, sampai saya itu gak tega pakai anting, perhiasan. Oke. Nggak tega saya. Ya, ini baju juga, ya nggak usah bikin baru. Yang ada. Jadi artinya bukan apa, bukan terus emosi deng. Sederhana saja. Yang dipentingkan mereka itu ini senyum. Ya, terus hai. Ya, semoga Anda hari ini dalam keadaan damai, sejahtera, damai. Apalagi yang sedang berpuasa, semoga Tuhan melipat gandakan kedamaian di dalam hati. Agar negeri ini damai dengan senyuman Pertiwi. Eyang, tadi saya sempat bilang Tuhan sayang banget sama Eyang. Bahkan sebenarnya saya merasa sendiri, padahal dia bangga nggak tahu. Iya dong, buktinya di usia 73 tahun sempat terkena kanker, tapi akhirnya bisa terselamatkan berkat meditasi. Meditasi yang Eyang sempat ikuti, kebetulan saya juga kenal dengan itu Ibu Pak Hemaloka. Hemaloka, iya, karena mereka itu adalah orang tua dari
teman saya, gitu, satu sekolah. iya. Dan saya sempat mengikuti juga kan caranya seperti yang bilang ya, duduk, iya. buka tangan. Bukan ini. Duduk ya, duduk begini tegak ya. Pakai baju yang loose aja. Terus mata ditutup, nafas keluar masuk dari hidung yang pelan, pelan yang bukan yang kayak orang mau tidur. Terus lidah dilipit ke atas. Berkanggang dekat dengan hampir dekat dengan ada tuh di belakang tuh ada yang kayak urat gitu. Ya, nggak kira apa. Nah, maju dikit. Jadi jangan yang di tengah. Karena yang di tengah keras. Karena lidah itu akan berhubungan dengan saraf itu. Dan saraf dan lidah itu, saraf lidah dan saraf langit-langit itu akan membuat sesuatu lingkaran itu akan membuat suatu kekuatan yang namanya qi. Nah, qi itu akan menyuruh saraf untuk mencari titik akupunktur yang rusak. Nah, itu nanti kalau sudah begitu, nanti di dalam duduk yang begitu diam selama 1 jam. Nanti memang yang pertama mungkin masih ada centil-centilnya. Nah, sampai karena saya sakitnya keras, itu sampai saya nangis. Tuhan, saya sudah nggak kuat, ambil aja saya, ambil aja. Saya sudah nggak kuat, pokoknya Tuhan ambil saja saya daripada saat ini. Karena saya sudah tidak berguna lagi di dunia. Buat apa ambil aja, mau ditaruh di mana aja, terserah Gusti. Gitu ya, di mana itu, ya mau di surga atau neraka. Pokoknya saya sudah nggak kuat Tuhan. Jadi kalau memang Tuhan mau menghendaki ambil saya. Tapi kalau saya masih harus ada di dunia, kasih saya isyarat supaya sakit saya bisa hilang. Itu mah bukan ngomong begini, ambil nangis. Ini badan saya mana? Itu belum pernah tuh sakit the whole body itu sampai nggak kerasa itu tangan di mana. Itu adanya itu sakit. Nggak taunya setengah jam kemudian ya itu. Bapak Ella, tomorrow early in the morning, Jakarta, ambil tiket sekarang. Mar, dokternya ada 3, mau 100, beli tiket besok, yang paling pagi. Aku masih nangis terus, pagi-pagi terus sampai di atas kapal terbang. Mama itu ke Jakarta mau ngapain? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Ya nggak tahu. Ya udah turun. Begitu turun naik mobil kan udah sampai sekarang naik mobil 5 menit atau 10 menit. Aku punya temen deh. Temen saya itu cantik, mobile banget, udah orang gitu, orang kaya. Udah kemana-mana kalau jalan. Tahu-tahu dia tuh stroke separuh badannya mati. Bayangin orang cantik kaya, jadi dia ke Jepang, dia ke Jerman, nggak sembuh juga. Akhirnya dia ke tempatnya yang namanya Pak Hemaloka. Dia katanya dia ambil meditasi. 13 hari sembuh loh, Ma. Kamu punya teleponnya enggak? Punya. Sini, telepon. Pak, saya mau ikut meditasi. Ya, mesti daftarin dulu. Ya ini, saya sedang daftarin. Ya. Tapi, Pak, gak usah pakai tapi. Kasih alamat saya besok datang. Alamat ya. Kalau perlu teleponnya Bapak yang di rumah supaya saya bisa. Ya, sebentar. Oke, silakan. Datang besok. Udah. Mbak Titi mau mulai dari 20 menit apa 15 menit apa. Emang harusnya bagaimana 1 jam? Udah 1 jam. Yeah. Udah. Jadi karena saya sakit keras, 1 hari harus 5 jam. 1 jam istirahat, 1 jam istirahat. Udah. Nah, kalau ada kayak gitu tuh jangan digaruk, jangan diem. Udah hari yang ke-13, itu belum sampai yang ke-5, kan 5 kali ya, baru yang ke-3. Ini perut saya kayak binatang apa gitu yang gigit semaunya. Wah, aku diem
aja diem. Teong. Langit ke-1, teong. Langit kedua, teong. Itu kayak saya tuh terbang ke langit. Akhirnya di langit yang terakhir tuh kok indah sekali. Indah sekali. Tuhan, ini kok ada begini, ini apa? Ini, oh saya sudah dipundut ya, artinya saya sudah diambil, saya sudah meninggal. Saya kok di sini kok bagus sekali. Ngobrol dewe, nggak tahu ngobrol apa, keper. Tahu-tahu cium turun lagi, tiung. Blok. Pak Emma, aku tadi naik ke langit loh, gitu kan. Nah itu namanya sembuh. Sembuh dari Hongkong, saya bilang gitu. Sembuh enak aja, gitu kan. Dari mana bisa sembuh? Kan belum selesai, masih ada 2 kali lagi gitu kan ya masih. Ya coba aja nanti lihat aja rasanya. Emang saya kan dari naik terus duduk jegluk, loh kok nggak sakit loh. Memang saya kena dari kandungan ke bawah. Maka di perut ini kayaknya binatangnya 1.500.000 kali 77 juta. Lagi nyerang misalkan. Iya. Ya begitu ya. Aduh makanya terima kasih sekali. Iya. Pak Emma Loka, semoga di sana Pak Emma mendapat tempat yang indah dari Tuhan. Karena Anda sudah menolong banyak loh yang yang ditolong beliau. Betul. Dan yang paling sulit sebenarnya itu adalah heningnya, ya. Nah, karena kan yang kita itu yang penting diam. itu. Yang penting hening sebenarnya. Kita harus bisa mengalahkan diri kita. Iya. Gimana sih orang kok suruh duduk diem, lidah dilipat enak aja. Ada teman saya gitu, enggak bisa aku kakiku enggak bisa diem gitu. Benar. Ya udah kamu enggak usah. Ya terus sekarang sakit. Iya. Saya enggak sampai 13 hari, enggak sampai yang the whole 1 hari yang 5 kali, baru yang kedua apa ketiga. Jadi 12 hari plus setengah. Aku nggak percaya kan, ya antara believe it or not gitu kan. Ya wes lebih baik aku pergi lagi ke Singapura. Kan di Singapura dulunya kan aku datang tuh kan saya stadium 1,5. Kok menjadi mau 3. Lu Gusti, lu saya di sini 2,5 bulan bukannya turun malah naik. Nah itu yang terus saya nangis itu. Nah, terus saya ke sana, terus periksa. What happened? It's clean. Terus dokternya ada 3. Semuanya kaget duluan. Bersih ya. Ya bersih. Iya. Ya sudah kayak begini Udah, aja benar. ini nggak ada apa-apa. Udah 3-3-nya ngomong it's clean. Dah. Tapi 3 bulan lagi ke sini lagi. Jadi 1 tahun 4 kali ke sini terus. Itu terus clean. Setengah tahun lagi ke situ. Clean. Bebas. Puji Tuhan. Iya. Tapi badan saya setelah kena kemo, dokternya bilang habis kena kemo kamu nggak enak makan, ini muntah, ini gebrek. Pulang dari di kemo, makan ya mbak makan mbak lapar. Itu satu hari itu 2 jam sekali minta makan. Makannya segini. Nah bagaimana nggak menjadi 84? Kalau enggak sakit perutnya. Iya. Tuh kan kurang ajar. Kalau enggak, ya tadinya ditahan. Tapi untungnya sekarang, setelah itu saya bisa ya 5 kali, ya 2 jam. Tapi 2 sendok, bukan 2 tentong ya. 2 sendok nasi, lauknya, sayurnya, banyak. Iya. Until now. Ya. Bagaimana cara yang mendisiplinkan pikiran? Iya itu karena saya sebelumnya saya ngobrol sama Gusti. Tuhan, mau ampuni dosa saya Tuhan. Saya sudah kurang sempurna dalam hidup saya. Tapi saat ini saya ingin memperbaiki. Yang dulu Tuhan memberikan saya suatu kebaikan yang luar biasa. Kesehatan. Sekarang saya ingin menyembuhkan ini hanya dengan izin Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, bimbinglah saya untuk melaksanakan ini. Untuk saya bisa sembuh. Ngobrol dulu, enak aja lain gebret gitu. Tuhannya ya situ gitu. Ngobrol dulu, udah. Habis itu bahwa saya akan melaksanakan ini atas perintah Tuhan. Atas kehendaknya. Atas izinnya maksud saya.
Udah jalankan. Jadi kita nggak bisa aduh lilap manu aus nih. Habis itu 1 jam tangan dibeginikan sampai panas taruh di muka, ditempelin gitu, terus baru ambil air minum. Betul. Itu tuh nggak ada bunga, nggak ada lilin, nggak ada obor, nggak ada api unggun, nggak ada keprek atau ngomong apa, nggak ada. Udah just like that aja. Bismillah, caranya aman ya. Ada begini, memang yang ngajarin yang itu ya. Menurut kepercayaan masing-masing menurut yang kita yakini. Tidak pakai obat. Nah, gila nggak tuh? Wah, itu yang aku memang paling takut obat karena perutku tuh kurang bagus. Jadi, wah udah itu tuh aku bersyukur sampai sekarang. Ya. Puji Tuhan. Kita semua bersyukur karena. Jadi buat saya, siapa yang punya sakit itu, yang sakit apa aja, kalau mau melaksanakan, aku sudah ada di apa? Saya bikin sudah ada di apa? Di telepon apa tuh jenenge? WhatsApp. WhatsApp. Bukan apa satunya? Telegram. Ya apa deh itu namanya saya udah bikin. Kalau kurang jelas boleh telepon. Oke. Kalau enggak ada juga Mbak ini tahu Mbak Mary. Mbak Mary itu tahu juga, tanya dia. Itu bayarannya cuma 5 juta. 13 hari ke sana dikasih makan lagi. Jadi dia bukan cari uang. Memang dia itu kan pakai AC. Dikerjakan di tempat AC, jangan di luar karena nanti ada yang nyokot nyamuk disangkanya itu apa dari dalam ya. Disangkanya itu saraf. Bukan. Jadi enaknya di dalam ya pakai AC, jangan terlalu dingin, bajunya yang loose. Terus kalau ada ludah di mulut ditelan karena itu enzim. Jadi kalau sedang melakukan ada ludah ditelan karena itu enzim. Jadi saya tuh cuman kepengen apa? Itu yang namanya sakit cancer, duitnya banyak, belum tentu sembuh. Kakak saya 5 tahun, icri kiwik rumah sakit 5 tahun, 16 juga. Duwe piro? 13 hari dengan mohon. Wes. Gone with the wind. Semoga bermanfaat ya buat siapapun juga yang nanti informasinya. 2 pertanyaan terakhir Eyang. Adakah harapan Eyang yang belum diwujudkan sampai saat ini? Aku takut orang bosan. Oh. Kenapa? Saya ini melihat bangsa saya itu macam-macam ya. Ada yang the have, ada yang the have not, ada yang nothingnya hidup. Nah, makanya mereka itu sampai anak kecil-kecil harus di jalanan. Minta-minta pulang di rumah, nggak bawa duit, dimarahi ibunya, sakit. Jadi saya kepengen supaya anak-anak itu dikumpulkan di dalam satu asrama, diajarkan seni budaya. Ya memang sih membaca dulu ya, memang yang satunya mula-mula itu sopan santun ya, sopan santun agama, baca tulis, sejarah, bahasa apapun, dan laptop apa itu. Teknologi ya. Teknologi juga dikasih. Itu yang 30%. Yang 70% seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Diajarkan ya, singing, acting, dancing, apa saja diajarkan di situ. Dilihat, oh ini kamu nantinya pinternya di sana. Dalam satu asrama. Nah, dalam diajarkan itu. Anak sekarang, Bapak Ibu yang terhormat, itu tidak pakai tahunan, nggak pakai bulanan. Hari-hari, apa yang diajarkan udah celeng, jes. Itu anak sekarang. Jadi itu mereka itu taruh di satu asrama, bikin satu stage ya. Memang saya kepengen tuh ada yang namanya
apa ya buat anak-anak sini? Teater anak-anak. Jadi cicit saya bisanya pinter bahasa ngomong-ngomong ini apa? Ya itu lihat TV apa sih? Pokoknya TV yang spesial buat anak-anak dari luar. Oh, oke. Iya, pokoknya itu. Iya. Ya lupa nih kalau udah nenek gitu. Nah, itu tuh dia tuh tahu-tahu bisa ngomong Inggris dari mana? Bapaknya nggak ada, bapak ibunya ngomongnya Indonesia ini. Sekolah pun belum, masih kelas 3, ngobrol sama itu teman-temannya. Wih, dan cepet dan itu. Nah, anak sekarang tuh kayak gitu. Jadi jangan takut sampai bertahun-tahun anak dalam asrama, enggak. Jadi itu diajarkan, oh ini yang pintar nari, kasih tahu nih yang pintar nyanyi. Nah, ini itu kan memang kalau itu kan music play ya. Nah, itu kan bisa singing, acting, and dancing. Lah, siapa yang bisa ini, siapa yang bisa. Tapi misalnya nggak ada yang bisa itu, bisanya gambar, bisanya jahit, bisanya ini. Tampung semua situ. Gak tega saya ngelihat anak-anak baru cari makan di pinggir jalan, pulang-pulang nanti mending kalau cuma dimarahin. Di luar sana itu tersengat oleh perbuatan-perbuatan, tersengat oleh kelakuan-kelakuan, tersengat oleh bujuk rayu yang tidak benar. Nah itu saya kepingin itu. Kalau dulu Raden Ajeng Kartini cuma kepingin bisa baca tulis, sekarang saya supaya ada teater anak-anak itu dibikin. Misalnya di Taman Mini itu sudah ada tempat dan dia bisa ditaruh di situ. Nah, anak SD Sabtu dan Minggu gantian nonton situ. Jadi mereka itu ada yang menyentuh rasa nasionalisme. Itu cerita zaman dulu. Ya, cerita-cerita kuno itu dipermodern. Cara penampilannya, terus pokoknya mesti membuat satu karya apa ya? Karya itunya tuh yang mengikuti anak sekarang. Tapi alurnya tetap bahwa benang merahnya nasionalisme. Jadi ada wadah mereka bisa ada berkarya. Wadah, jadi mereka itu sampai tua kalau dia nanti memang akan menjadi solois. Ya, dengan cara-cara yang kekinian, sesuai dengan konteks sekarang, tapi membawa nilai-nilai yang memang budaya yang dari dulu sampai sekarang. Itu yang jadi rasa nasionalisme itu ada. Kalau sekarang kan semua, kalau nggak Amerika, Korea, Jepang, ada sih yang tetap Indonesia, tapi sangat jauh. Tapi kalau ini ada teater ini, semua akan diperlakukan. Jadi begitu dia membuat yang namanya penulis itu ya skenarionya itu dibikin yang mengkini, penampilan mengkini, ya the way to sing, the way to play, the way to bereketek-ketek yang mengkini, cuma tetap benang merahnya nasionalis Indonesia. Jadi ini anak dan setiap kota harus ada ini. Ya, jadi tidak terlambat. Betul. Tidak terlambat dan tidak menyengsarakan orang yang tidak punya. Yang itu aja saya sudah nggak punya. Jadi bocah itu tidak bisa sekolah hilir mudik, mesti di asrama. Buat apanya yang hilir mudik, buat makan aja nggak ada. Hilir mudik mau naik apa? Naik itu calaceng mungkin. Ya. Jadi itu aja minta saya supaya ada yang aku sudah punya teman banyak yang ingin melaksanakan itu, cuman memang ini tidak murah dan tidak mudah. Apalagi ini kan dikatakan untuk yang the first ya. Iya. Betul. Kita bikin satu untuk menjadi contoh. Kalau ini sudah berhasil, baru di kota-kota lain juga harus ada di daerah. Jadi tetap aja kalau hari Sabtu Minggu itu anak sekolah, kalau hari lain buat umum aktivitas. Nah, itu kan ada uang masuk. Nah, anak itu kan menjadi somebody. Luar biasa. Mimpi dan visinya ya. Saya cuma begitu dan tidak perlu pakai saya. Saya sudah sebentar lagi sudah kulon ke Parang, sudah permisi, goodbye. Aku udah
banyak kepada teman-teman. Sudah menitipkan ini. Mudah-mudahan beliau-beliau masih ingat. Dan laksanakan ini adalah karena supaya nenek moyang kita yang telah menciptakan seni budaya ini tidak menangis. Memang ada yang ceprot ke sana, ceprot ke sini. Tapi di sini anak Indonesia membuat itu hanya karena kepengen keluar negeri. Ya. Supaya ini. Tapi bagaimana mencintai negeri ini harus dibimbing dari kecil. Ya, jadi di situ harus ada nanti rumah apa masjid ada kerek apa namanya Katolik. Ya apa gereja, terus ada rumah sembahyang ini itu semua dikasih. Ya. Ada di situ gurunya ada, tapi ya memang harus semuanya itu please biar orang tua di situ mengawasi anak-anak muda milenial yang biar dia kerja. Jadi caranya dia tahu anak sekarang itu kayak apa. Kalau orang tua itu mengajarin itu milenial tua dewasa mengajarkan. Nah, anak-anak ini sudah dapat dari orang tua, nah sudah diturunkannya kepada anak kecil. Jadi bisa yang kini. Ya. Jadi anak itu bisa menyerapnya tuh cepat. Kalau dulu kan kowe ora pareng neng kono, kowe ora ilok, atau beli keseket-kekeleke. Iya. Harus caranya juga harus berubah ya, sesuai dengan konteks anak muda sekarang. Makanya juga tidak dibikin buta dengan alat-alat sekarang ini yang mengkini itu apa tuh namanya? Teknologinya tuh harus dia juga dapat supaya dia pandangannya tidak ketabrak cuman yang ada di sini, tapi dia bisa melihat luas. Oh begini, oh dunia tuh maunya begini. Terakhir Eyang, karena aku udah panjang lu ngomong, padahal nanti Anda cuma ngambil 5 menit. Pesan dari Eyang untuk para wanita Indonesia di bulan Kartini ini. Ya, halo wanita Indonesia. Sudah saya bilang, saya kagum, saya bangga, saya cinta pada Anda. Para menteri, para pendidik, para semua yang urusan perekonomian, urusan apa semua, kedokteran semua Anda sudah kerjakan. Dan yang masih kecil-kecil pun itu pun sudah banyak yang kita lihat bahwa mereka itu sebetulnya mempunyai dasar ilmu, dasar kehidupan, dasar kebangsaan, dasar kejiwaan yang baik. Tinggal bagaimana kita yang sudah dewasa ini memberikan jalan, menuntun, dan memapah mereka ke tempat yang benar. Karena apapun juga, ini semuanya Indonesia itu sudah punya. Semua ada. Kalau mau keluar tidak dilarang. Cuman yang penting nasionalisme. Ya, mencintai negara dan bangsa, seni dan budaya, berperilaku kemanusiaan yang terhormat. Itu. Jadi saya percaya ibu-ibu, para pejabat, para ibu, businesswoman atau terutama guru-guru, ibu guru saya tuh kagum sama ibu-ibu ya. Pokoknya ibu nanti naik ke surga semua. Ngajarin anak-anak Indonesia yang kubruk-kubruk yang banyak kelakuannya macam-macam, tapi disabarin, mereka pasti nanti akan mengikut apa yang ibu ajarkan. Dan anak-anak kecil, milenial, imut, eyang buyut, I'm proud of you. Jadilah manusia yang nanti mengangkat derajat bangsa Indonesia yang indah-indahnya, semulia-mulianya. Biar Ibu Pertiwi tidak nangis lagi. Biar Tuhan lebih sayang sama kalian. Biar alam semesta lebih cantik nanti buat Anda. Oke? Cium cinta dan doa dari Eyang.
untuk Anda semuanya. Dan terima kasih kepada Raden Ajeng Kartini yang telah memberikan semangatnya kepada saya. Dan saya percaya yang putri-putri milenial sekarang itu akan lebih berjenjang lagi kepandaiannya dibanding dari kita-kita orang dulu. Tetapi ingat bahwa kita harus sadar Tuhan ada. Jadi kalau Tuhan ada cinta, ada damai, dan ada budi pekerti. Oke? I love you. Thank you. Arigatou gozaimasu. Wo aini. Ini apa namanya? Sarangeo. Sarangeo. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan dan salam cinta dan doa tidak habis-habisnya untuk Anda semuanya. Yeah. Bye-bye, I love you. Terima kasih Eyang udah selalu mau berbagi. Terima kasih sudah berbagi cerita. Karena saya percaya setiap cerita membawa pelajaran berharga. Dan saya percaya cerita yang Eyang bagikan hari ini membawa pelajaran berharga buat semua orang yang menontonnya. Saya yakin pasti apa yang Eyang bagikan hari ini sungguh-sungguh bermanfaat. Bukan hanya para wanita saja tapi semua yang menonton. Jadi terima kasih. Sehat selalu sekali lagi buat Eyang. Ya, saya doakan juga semoga apa yang dilakukan Eyang bisa terus berkarya untuk Indonesia. Amin. Amin. Thank you, Eyang. Thank you. Sama-sama. I love you. Love you. Love you. Love you. Iya, iya. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.